Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa yang hadir di kelas Bahasa Indonesia untuk pertemuan ke-6 hari ini, ya. Di pertemuan malam hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian atau memberikan materi tentang karangan, ya, karangan bagian pertama. Ya, nanti seperti biasa akan saya tampilkan PowerPoint, kemudian saya presentasikan dan bila mana nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan, dapat itu diberikan di forum tanya jawab yang saya buat di e-learning, ya. Saya akan tampilkan dulu PowerPoint untuk materi karangan bagian 1 di pertemuan 6 kali ini. Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Iya, di pertemuan ke-6 malam hari ini seperti apa yang saya sampaikan, kita akan membahas bersama-sama tentang karangan, ya, yaitu bagian pertama. Nah, di pertemuan ke-6 nanti akan kalian ketahui tentang apa itu karangan, ya, atau pengertian karangan. Kemudian yang kedua adalah pengertian narasi dan deskripsi, ya, eee, adalah bagian dari karangan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan contoh narasi dan juga deskripsi. Dalam tujuan perkuliahan, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan satu pengertian karangan, kedua adalah pengertian narasi dan deskripsi, dan yang ketiga adalah jenis dan contoh narasi dan deskripsi. Kita masuk ke dalam pengertian karangan terlebih dahulu, ya. Karangan adalah suatu karya tulis atau lisan dari proses mengarang. Karena sebuah teks, ya, dapat kita ciptakan tidak hanya dalam bentuk tulis tetapi juga dalam bentuk lisan, ya, yaitu suatu kegiatan yang kompleks, ya, karena terdiri dari gabungan-gabungan kalimat, ya, yang membentuk paragraf dan gabungan-gabungan paragraf yang terstruktur dengan membentuk teks, ya. Maka karangan juga disebut sebagai teks, ya. Itu dikatakan sebagai kegiatan yang kompleks, ya, karena melibatkan serangkaian aktivitas seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis atau lisan. Karena ada beberapa karangan yang ditulis berdasarkan penelitian sebelumnya, ya. Jadi, harus dibuat, ya, dengan melakukan observasi-observasi terlebih dahulu, kemudian dirangkailah ke dalam sebuah karangan yang dapat nanti disaksikan oleh para pembacanya. Nah, kita masuk ke dalam salah satu jenis karangan, ya, dalam pertemuan ke-6 ini, yaitu narasi. Ya, menurut Goris Keraf, ya, dalam bukunya yang dikeluarkan tahun 94 di halaman 109, bahwa narasi adalah sebuah karangan yang berusaha untuk mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Jadi ada urutan-urutan peristiwanya, ya. Urutan peristiwa mulai dari paragraf pertama adalah pengenalan atau orientasi, kemudian yang kedua, paragraf ketiga barangkali, kemudian keempat adalah peristiwanya atau eventnya. Ya, di situ ada kronologi peristiwa, ya, ada klimaks peristiwa, ya, ada kompleks peristiwa. Itu ditujukan agar pembaca seolah-olah mengalami kejadian yang diceritakan itu, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya narasi naratif. Kalau kalian pernah mendengar itu, teks narasi, ya, menceritakan berdasarkan ini termasuk ke dalam berdasarkan pengalaman kita sendiri, ya, kehidupan kita pribadi bisa dibuat atau dirangkai menjadi sebuah teks narasi, ya. Kemudian bentuk karangan narasi, ya. Pertama adalah teks biografi, ya. Teks biografi
di sini adalah termasuk teks yang, berdasarkan fakta ya, karena diambil dari fakta-fakta ya, seorang tokoh yang akan ditulis oleh orang lain, biografi. Kemudian autobiografi ya, juga berdasarkan fakta-fakta ya. Kemudian ketiga adalah roman atau prosa. Nah, roman atau prosa ini adalah sebuah teks ya, yang berasal dari sebuah puisi. Jadi kalau puisi itu kan, strukturnya adalah stanza per stanza ya. Jadi ada, puisi yang mengandung hanya 4 stanza, hanya 3 stanza, stanza itu gabungan baris ya. Nah, dalam stanza itu dirangkailah dalam sebuah teks ya. Jadi puisi dibuat dalam sebuah teks, tetapi masih dalam, eee konteks karya sastra ya, menggunakan bahasa-bahasa figuratif. Nah, itu disebut sebagai prosa. Kemudian yang keempat adalah novel, ya. Novel di sini adalah narasi figuratif, ya, atau narasi fiktif, ya. Kemudian yang kelima adalah sejarah, ya, narasi faktual, ya, sejarah. Nah, unsur-unsur pokok narasi. Unsur-unsur pokok narasi, ya, di situ harus ada kejadian, ya, kejadian dari, teks yang kita tuliskan, ya. Kemudian yang kedua adalah tokoh, siapa yang terlibat di dalam, karangan tersebut. Kemudian konflik, ya, setelah konflik pasti ada pepecahan, ya, ada pemecahan. Terus kemudian biasanya di akhir, teks atau karangan ada koda, perubahan, ya, nasib atau perubahan kondisi dari si tokoh yang diceritakan, ya. Kemudian di sini narasi dapat berisi fakta atau fiksi, ya seperti tadi disampaikan oleh saya, novel itu termasuk dalam, karangan narasi fiksi, ya fiktif, narasi figuratif ya, yang, tidak sesuai dengan fakta ya, imajinatif sifatnya ya. Jadi narasi yang berisi fakta itu disebut sebagai narasi ekspositoris, ya. Jadi narasi yang berisi fakta disebut narasi ekspositoris, ya. Sebagai contoh autobiografi, ya, autobiografi itu adalah sebuah, karangan menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri, ya. Sebagai contoh saya ingin membuat sebuah buku atau sebuah karangan menceritakan kehidupan pribadi saya. Dan saya tulis sendiri karangan itu atau buku itu, maka itu disebut sebagai autobiografi, ya, berisikan, ya, perjalanan karir seseorang, ya, sama seperti biografi, ya. Awal mula lahir di mana, ya, keturunan dari siapa, ya, karirnya, kemudian di akhir adalah prestasi apa yang diraih atau didapat oleh tokoh yang diceritakan itu, yang nanti dapat menggugah perasaan dari si pembaca atau memotivasi. Nah, kemudian biografi, ya, atau kisah pengalaman pribadi termasuk ke dalam narasi ekspositoris yang berdasarkan fakta, ya. Misalkan pengalaman pribadi sebagai contoh judulnya adalah, berlibur ke Ancol misalkan, ya, berlibur ke Ancol. Liburan itu sudah dilakukan sebulan yang lalu, tapi kita ingin menceritakan pengalaman mengasihkan mengasihkan, si penulis itu ke dalam sebuah karangan ya, yang mana berdasarkan pengalaman pribadinya dia berlibur ke Ancol ya, dengan urutan-urutan kronologis. Ya, peristiwa-peristiwa mulai dari pengenalan siapa yang terlibat ya dalam cerita tersebut, jam berapa dia pergi ke Ancol, menggunakan apa yang dia lakukan di sana, bagaimana perasaan si penulis ketika ada di sana dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah narasi yang berisi fiksi ya atau fiktif, disebut narasi sugestif ya. Sebagai contoh novel ya. Karena novel ya, kebanyakan dari novel adalah fiksi ya, yang mana tokohnya juga fiksi, jalan ceritanya fiksi ya, dan lain-lain. Kemudian cerpen, cerita pendek dan cerita bergambar ya. Terdapat di situ pesan tersirat atau implisit yang mana dalam sebuah, karangan narasi sugestif atau narasi fiksi, itu di akhir teks atau di akhir karangan terdapat pesan moral yang dapat diambil ya oleh pembacanya, ya. Saya masih ingat sebuah teks karangan narasi di SD ya, tentang, semut
ya, semut dan kura-kura kalau tidak salah ya, atau semut dan burung ketika itu, ya. Jadi di akhir, karangan itu terdapat pesan moral yang dapat diambil oleh para pembaca ya, yang mana persahabatan antara, seekor semut dan seekor kura-kura ya terjalin kan di dalam, peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam cerita itu ya. Jadi ada pesan tersirat yang mana bisa dilihat oleh pembaca, bisa ditebak oleh pembaca. Moral apa yang dapat ditemukan dalam sebuah cerita narasi fiksi atau narasi sugestif, ya. Kemudian, nah pola narasi ya, ini polanya ya. Di awal, ya, awal narasi biasanya berisi pengantar, yaitu memperkenalkan suasana dan tokoh. Siapa tokoh yang terlibat, ya. Karakternya siapa dalam teks tersebut. Ya, bagian awal harus dibuat menarik ya, agar dapat mengikat ya perasaan pembaca. Kemudian bagian tengah adalah narasi, merupakan bagian yang memunculkan suatu konflik, ya ada konflik di situ, konflik yang kompleks ya, sebelum masuk ke konflik kompleks kita awal konflik dulu, kompleks, terus kemudian nanti resolusi di akhir. Ya konflik lalu diarahkan menuju klimaks ya atau kompleks ya. Setelah konflik timbul, dan mencapai klimaks secara berangsur-angsur cerita akan mereda ya. Jadi ada resolusi setelah itu ya. Kemudian akhir cerita yang mereda ini memiliki cara pengungkapan bermacam-macam. Ada yang menceritakannya dengan panjang ya, ada yang, singkat, ada pula yang berusaha menggantungkan akhir cerita dengan mempersilahkan membaca untuk menebaknya sendiri ya, jadi secara implisit. Ya, tetapi, secara umum ya kebanyakan teks narasi pasti di akhir cerita itu ada penyelesaian, ya resolusi dari permasalahannya seperti contoh cerita-cerita dongeng ya, kemudian cerita novel dan lain-lain. Di tengah-tengah ya bagiannya itu ada, permasalahan klimaks yang dialami oleh karakter seperti cerita Cinderella ya. Cinderella kan awalnya sebelum bapaknya menikah dengan ibu tiri ya, kehidupannya bahagia ya, menyenangkan. Ketika ibunya meninggal ya, terus kemudian ayahnya menikah dengan ibu tiri ya, mulailah di situ permasalahan muncul ya. Kemudian permasalahannya menjadi klimaks ketika dia dibedakan oleh ibu tirinya, selalu dimarahi bahkan menjadi pembantu ya. Terus kemudian setelah itu baru ada resolusi di akhir, yaitu dia dapat menikah dengan seorang pangeran. Nah, itu seperti itu ya. Berikutnya adalah langkah menyusun narasi, terutama yang berbentuk fiksi ya. Cenderung dilakukan melalui proses kreatif, dimulai dengan mencari, menemukan, dan menggali ide. Oleh karena itu, cerita dirangkai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H yang dapat disingkat menjadi adiksi, Mbak. Ya, yang pertama adalah apa, ya, what. Apa yang akan diceritakan? Apakah menceritakan tentang, pengalaman pribadi, menceritakan liburan, ya, menceritakan, apa, dongeng dan lain-lain ya. Kemudian where, di mana, ya, di mana setting lokasi ceritanya pada suatu hari, ya. Seorang putri tinggal di desa terpencil misalkan. Tinggal di desa terpencil itu maka itu akan menjadi sebuah, lokasi dalam cerita tersebut, ya. Kemudian when, kapan peristiwa-peristiwa berlangsung, kapan, ya. Misalkan kalau seperti dalam, narasi, eee, fakta ya, menceritakan pengalaman pribadi seperti tadi yang saya sampaikan pergi ke Ancol ya, liburan ke Ancol ya. Kapan peristiwa itu secara pasti terjadi? Ya, 1 bulan yang lalu saya dan keluarga berlibur ke Ancol. Nah, itu sebagai awalan. Nah, kemudian who, siapa pelaku ceritanya? Bisa kita sendiri sebagai penulis, bisa juga kita menceritakan orang lain ya dalam biografi, bisa juga membuat tokoh-tokoh fiktif atau karakter fiktif seperti dongeng ya. Kemudian why?
mengapa peristiwa-peristiwa itu terjadi, mengapa, ya. Seperti misalkan berlibur ke Ancol, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena memang kondisinya ketika itu liburan, saya dan keluarga sudah berencana jauh hari untuk pergi ke Ancol, menikmati hari libur. Kemudian bagaimana cerita itu dipaparkan dengan tadi ya, urutan-urutan awal, urutan tengah, dan urutan akhir, ya. Kemudian berikutnya, nah ini seperti contoh adalah biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya. Sri Sultan Hamengkubuwono X atau dalam bahasa Jawa disebut dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjono Darpito. Sri Sultan Hamengkubuwono X lahir pada tanggal 2 April 1946 di Yogyakarta Hadiningrat, ya. Nah, ini adalah awalan dari sebuah teks biografi, ya. Siapa tokoh yang diceritakan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, lahir di mana, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, di mana? Ya, kemudian nama aslinya siapa? Nah, di situ dijelaskan ya. Kemudian masuk ke dalam paragraf berikutnya. Di tahun 1968, Sri Sultan Hamengkubuwono X menikah dengan Tati Drajat Supriyastuti yang kini dikenal dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, ya. Pada tanggal 7 Maret 1989, beliau dinobatkan sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta, ya. Dan pada tahun 1998 menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai masuk kepada peristiwa yang dialami oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, mulai dari awal dia menikah dengan istrinya, kemudian naik tahta menjadi seorang raja, kemudian menjabat sebagai gubernur, ya. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono X atau yang sering disebut dengan Sri Sultan HB10 adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini masih aktif menjabat, ya. Nah, dalam paragraf terakhir itulah achievement atau prestasi yang diperoleh oleh Sri Sultan Hamengkubuwono hingga saat ini, ya. Prestasi puncak beliau ya dalam konteks pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari teks narasi fiktif ya, dengan contoh teks atau karangan Anjing dengan Ayam Jantan ya. Yang mana dalam karangan ini ya, pasti di akhir paragraf atau di akhir karangan akan terdapat makna implisit yang bisa ditebak oleh para pembaca. Pesan moral apa yang bisa didapatkan dari teks tersebut ya. Pasti dalam teks-teks fiksi seperti ini pasti ada pesan moral yang dapat diambil menjadi pedoman hidup bagi pembacanya. Ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang perbedaan narasi ekspositoris dan sugestif. Ya, ekspositoris itu tadi berdasarkan fakta, sugestif itu fiktif, ya. Narasi ekspositoris pertama berfungsi memperluas pengetahuan pembaca. Tentunya, ya, pengetahuan pembaca seperti kita membaca sebuah teks biografi, maka pengetahuan kita akan pengalaman hidup seseorang ya bertambah, ya. Kemudian narasi sugestif menyampaikan makna atau amanat yang tersirat terhadap pembaca itu di akhir karangan. Ya, kemudian narasi ekspositoris menyampaikan informasi mengenai sebuah peristiwa. Nah, informasi sebuah peristiwa. Peristiwa saya berlibur ke Ancol. Saya ceritakan dalam narasi ekspositoris. Kemudian untuk sugestif menimbulkan daya imajinasi. Ya, kebanyakan teks fiksi itu menimbulkan daya imajinasi atau menghidupkan daya imajinasi pembaca untuk menebak apa ini yang dimaksud, pesan apa yang kita dapat raih. Kemudian narasi ekspositoris yang ketiga adalah berdasarkan pada penalaran untuk mencapai kesepakatan rasional. Ya. Dan narasi sugestif, penalaran hanya sebagai alat untuk menyampaikan makna. Ya. Kemudian narasi ekspositoris yang terakhir, bahasanya cenderung bersifat informatif ya, dengan menggunakan kata-kata denotatif
yang sebenarnya ya. Kemudian bahasa cenderung bersifat figuratif atau majasi dalam sugestif dengan menggunakan kata-kata konotatif yang implisit yang nanti dapat menghidupkan imajinasi dan menebak ya. Diminta untuk pembaca menebak apa informasi yang terdapat dalam teks sugestif. Nah, itu ya. Berikutnya adalah tadi narasi, sekarang kita masuk ke dalam deskripsi ya. Deskripsi atau deskriptif ya atau deskripsi teks ya adalah karangan yang menceritakan atau melukiskan suatu objek sebagaimana adanya, apa adanya. Ya. Karangan ini memerlukan pengamatan dan penelitian sebelumnya. Sebelum kita rangkai dalam sebuah teks, ya kita harus melakukan dulu observasi, ya. Dan hasil pengamatan itu dituangkanlah ya dalam bentuk kata-kata yang membuat pembacanya seolah-olah melihat ya, kemudian mendengar, merasakan dan menikmati objek yang dimaksud oleh si penulis. Ya. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi ya. Pertama adalah melukiskan suatu objek atau menggambarkan. Ya. Yang kedua adalah menggambarkan sesuatu secara detail atau rinci. Ya. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan pengalaman panca indera. Ya, penglihatan kita, penciuman kita, perasa kita ya, sentuhan kita dan lain-lain. Ya, kemudian yang keempat adalah konkret. Ya, mudah difahami seolah-olah pendengar atau pembaca seperti melihat ya, mendengar atau merasakan. Jadi langsung masuk ke dalam cerita. Ya. Ya. Berikutnya adalah langkah-langkah melukiskan deskripsi. Pertama adalah menentukan tema. Tema apa? Ya, yang akan ditulis. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuannya. Ya, pasti memberikan informasi tentunya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan bahan-bahan. Ya. Ya, ketika kita ingin menjelaskan sesuatu ya dalam sebuah teks deskripsi, contohnya saya ingin menjelaskan motor saya. Ya, maka saya ingin mengumpulkan bahan, ya bentuk motor saya seperti apa, warnanya apa, kecepatannya berapa, ya, atau mungkin harganya ketika saya beli berapa dan lain-lain itu nanti akan dijelaskan dalam teks deskripsi sebagai contohnya. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat kerangka karangan ya atau strukturnya, ya. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan kerangka karangan atau mengelaborasikan poin-poin utama. Ya. Nah, kemudian pola pengembangan paragraf deskripsi. Pertama adalah paragraf deskripsi spasial atau yang berhubungan dengan tempat, ya. Kedua adalah paragraf deskripsi objektif. Yang ketiga adalah paragraf deskripsi subjektif. Pertama kita masuk ke dalam paragraf deskripsi spasial, ya. Paragraf deskripsi spasial adalah paragraf yang topiknya berupa ruang atau tempat karena berhubungan dengan tempat atau lokasi, ya. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembacanya. Ya, seperti ingin menjelaskan tentang gedung monumen Monas ya, itu masuk ke dalam paragraf deskripsi spasial. Gedung Perpustakaan Nasional masuk ke dalam paragraf deskripsi spasial atau karangan deskripsi spasial ya. Nah, sebagai contoh ini ya, bangunan gedung olahraga baru itu dibangun di atas tanah seluas 0,5 hektar. Bangunan itu berbentuk lingkaran dengan luas sekitar 500 meter persegi. Jika dilihat dari luar gedung ini tampak seperti setengah bola yang diletakkan di atas lantai. Sebuah patung orang yang sedang memanah berdiri tegak di depan gedung yang berwarna biru dan putih itu. Di sekitar gedung itu juga terdapat jalur lari yang mengelilingi bangunan utama gedung. Sedangkan di dalamnya terdapat lapangan-lapangan yang bisa digunakan sebagai tempat olahraga futsal, bulu tangkis,
dan basket. Gedung ini dilengkapi dengan pencahayaan yang baik dengan 100 lampu tembak yang besar diletakkan di atasnya. Gedung ini juga memiliki kursi sejumlah ya 10.000 kursi bagi para penonton. Ya, selain itu, gedung itu juga dilengkapi fasilitas lain seperti kamar ganti, ruang ofisial, toilet, dan ruang medis. Nah, inilah contoh dari deskripsi spasial yang menjelaskan tentang sebuah gedung olahraga di situ ya. Berikutnya, kita masuk kepada paragraf deskripsi objektif ya. Objektif bermakna apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, paragraf ini menggambarkan suatu objek dengan sesuai kenyataan tanpa adanya opini atau kesan pribadi seorang penulis. Jadi apa adanya, ya. Sebagai contoh, ya, wayang golek merupakan salah satu dari beragam kesenian wayang yang ada di Indonesia. Disebut wayang golek karena memiliki bentuk seperti boneka kayu atau golek ya dari Jawa Barat ya, yang diukir sedemikian rupa sesuai alur cerita. Di Jawa Barat, wayang golek lebih dikenal daripada wayang kulit atau wayang orang. Ya, dalam perkembangannya ada 3 jenis wayang golek, yaitu wayang golek papak, ya, wayang golek purwa, dan wayang golek modern. Wayang golek papak atau cepak adalah kesenian wayang yang berkembang di daerah Cirebon. Dalang biasanya akan membawakan kisah atau babat dalam bahasa Cirebon. Ya, ini adalah teks deskripsi objektif yang mana berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan dari opini si penulis ya. Jadi penulis mengumpulkan fakta tentang wayang golek itu dibuatlah dalam sebuah teks deskripsi objektif ya. Berikutnya paragraf deskripsi subjektif ya, dari katanya saja subjektif ya. Berbeda dengan paragraf deskripsi objektif, paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini-opini atau argumen pribadi tentang keadaan suatu benda atau objek tersebut. Jadi ada campur tangan atau campuran dari opini si penulis itu sendiri dalam paragraf deskripsi subjektif ya. Sebagai contoh, bagi sebagian mahasiswa di kampusku ya, kampus si penulis, perpustakaan adalah tempat yang membosankan di kampus. Bagiku, perpustakaan justru adalah tempat yang paling menyenangkan di kampus. Perpustakaan di kampusku ada di lantai 3 di gedung perkuliahan. Ada beberapa rak bertingkat 4 yang berisi sekitar 100 buah buku. Ruangan ini dilengkapi dengan AC, meja dan kursi, serta beberapa unit komputer yang diperuntukkan untuk para mahasiswa yang hendak mengetik. Sinyal WiFi gratis pun juga ada di sini. Alasan mengapa tempat ini adalah tempat menyenangkan bagiku adalah karena di sini tidak akan ada mahasiswa yang iseng melempar kertas, mengobrol dengan intonasi tinggi ataupun menggoda mahasiswi sebagaimana yang sering terjadi di kelas, student center dan kafetaria. Ini adalah sebagai contoh dari deskripsi subjektif ya, karena berisikan opini dari penulis itu sendiri. Ya. Kemudian prosa dapat termasuk dalam karangan deskripsi fiktif ya. Jadi prosa itu adalah berasal dari puisi yang dibuat ke dalam teks ya. Makanya dalam prosa itu kata-katanya masih menggunakan kata-kata yang sifatnya imajinatif, kemudian figuratif dan juga indah gitu ya. Karena kan dalam karya sastra yang ditampilkan adalah keindahan. Ya, salju tipis melapis rumput, putih berkilau di seling warna jingga. Bayang matahari senja yang memantul, angin awal musim dingin bertiup menggigilkan.
mempermainkan daun-daun sisa musim gugur, dan menderaikan bulu-bulu burung berwarna kuning kecoklatan yang sedang meloncat-loncat dari satu ranting ke ranting yang lain. Nah, ini termasuk ke dalam deskripsi fiktif kalau prosa itu ya, karena berdasarkan imajinasi dari si penulis itu sendiri. Ya, gitu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, bila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh kalian ya, terkait dengan materi ya hari ini, silahkan sampaikan pertanyaan itu ya, dituliskan atau diketik di forum tanya jawab yang sudah saya buat di e-learning ya. Salam sehat untuk kalian semua ya. Saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.